Penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan Amin. Ya, baik. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Benar Bapa di surga, kami sebagai bejana yang dibentuk oleh Tuhan untuk dipenuhi terus dengan kebenaran-Mu, kami bersyukur setiap pagi kami boleh mendapatkan kekuatan baru, berkat yang baru dari Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk memenuhi hati dan pikiran kami, supaya segala kehendak Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam sehat semua Bapak Ibu Saudara. Baik, kita Bapak Ibu Saudara kembali lagi membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 3. Galatia pasal 3, saya akan membacakan untuk kita dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Ya. Judul perikop di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, di situ dituliskan hukum Taurat atau janji. Ya, ayat 15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan oleh Allah segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Sekali lagi ayat 18, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kasih karunia Allah kepada Abraham dan keturunannya ditentukan berdasarkan janji Tuhan, ya, bukan berdasarkan hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa di dalam Alkitab ini memang kita bisa membaca, ya, bahwa Allah pernah membangun hubungannya dengan umatnya, ya, dengan bangsa Israel, dengan bangsa Yahudi, ya, dengan suatu sistem hubungan yang kita sebut kemarin hubungan, ya, perjanjian kontrak, begitu ya, perjanjian kontrak.
yaitu dengan rumus jika maka, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jika kamu melakukan, ya, setia melakukan, menuruti perintah-perintahku, maka kamu akan diberkati. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Musa, dan melalui Musa disampaikan, ya, perjanjian itu kepada bangsa Israel. Dan jikalau kamu melanggar, jikalau kamu tidak setia, maka kamu akan mendapatkan hukuman. Itulah, ya, inti daripada kesepakatan, ya, perjanjian kontrak hubungan Allah, antara Allah dengan bangsa Israel ketika Tuhan Allah menurunkan hukum Taurat, yang dikatakan di sini bahwa 430 tahun kemudian baru hal itu, ya, diterbitkan, ya, oleh Allah kepada bangsa Israel sesudah Tuhan Allah menetapkan perjanjiannya kepada Abraham, yaitu perjanjian yang unconditional, yaitu perjanjian tanpa syarat, ya, kepada Abraham. Jadi jauh sebelumnya janji setia Tuhan kepada Abraham itu sudah ditetapkan, ya, untuk menjadi dasar yang satu-satunya bagaimana hubungan Tuhan dengan umatnya Israel bisa dibangun, ya, untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah kita lihat bahwa hukum Taurat itu boleh dikatakan, ya, hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel untuk mengatur, ya, kehidupan mereka di batas waktu tertentu, ya, bukan untuk dikatakan bahwa hukum Taurat yang tertulis itu adalah dasar untuk menerima, ya, umat Israel menjadi umat pilihan Tuhan selama-lamanya. Tidak. Jadi itu adalah merupakan, ya, perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan bangsa Israel dengan sistem hubungan kontrak, ya, yaitu apabila berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka, bangsa Israel akan berkenan kepada Tuhan, tetapi kita tahu bahwa mereka gagal untuk memenuhi, ya, tuntutan daripada hukum Taurat itu. Jadi intinya adalah di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus menegur, ya, mengoreksi dengan sangat keras jemaat Galatia ini, ya, mengapa jemaat Galatia bisa berpikir bahwa mereka akan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat lagi, ya, sedangkan Tuhan sudah menetapkan bahwa saat ini, ya, saat ini sistem hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan saat ini adalah berdasarkan kasih karunia-Nya, yaitu, ya, hubungan janji yang tidak bersyarat, ya, yaitu unconditional relationship, ya, covenant antara kita orang yang percaya saat ini dengan Allah adalah hubungan kita dibangun karena iman, ya, kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah menyelesaikan segala penghalang, ya, yang telah mati berkorban di atas kayu salib dan bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Dan kebenaran itulah yang dikaruniakan Allah saat ini kepada setiap orang yang percaya, bukan karena melakukan hukum Taurat, ya. Sedangkan orang Israel saja, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, yang kepada mereka dikaruniakan oleh Allah hukum Taurat, toh juga
ya kepada mereka, evaluasi penilaian Tuhan atas hubungan mereka tidak bisa didasarkan pada perbuatan-perbuatan mereka, tetapi tetap juga kembali kepada kesetiaan Tuhan kepada janjinya, yaitu yang telah disampaikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih lagi sekarang, ya, terlebih lagi saat ini, yaitu yang dikatakan Paulus di dalam kitab Roma pasal 5, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Oleh karena hubungan kita sama sekali sebagai tubuh Kristus saat ini sama sekali tidak didasarkan dengan ya rumus jika maka, tetapi karena maka, ya, karena kita sudah diampuni dari segala dosa kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Amin. Bukan jika kamu tidak mengampuni, jika kamu mengampuni orang lain, maka kamu diampuni. Bapak Ibu Saudara, bukan itu sistem hubungan yang dibangun oleh Allah saat ini dengan kita orang percaya. Amin. Itu adalah suatu sistem hubungan yang dibangun oleh Tuhan dengan bangsa Israel. Jika kamu bertobat, jika kamu mengaku dosamu, maka kamu akan diampuni. Jika kamu tidak mengaku dosamu, maka kamu tidak akan diampuni. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka kamu tidak diampuni. Itu bukan sistem hubungan yang dibangun oleh Allah saat ini dengan tubuh Kristus, dengan kita. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, jadi disitulah letak kekeliruan daripada banyak orang saat ini, mengapa mereka susah memahami bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Amin, Bapak Ibu. Iya. Jadi di situ kekeliruannya. Karena mereka tidak memahami dua program Allah, ya, dua macam Injil yang diturunkan oleh Allah, satu kepada bangsa Israel, satu lagi kepada kita bangsa lain saat ini, dan mereka tidak bisa menempatkan diri di posisi mana sehingga terjadi campur aduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat clear, sangat jelas Rasul kita, Rasul Paulus menegaskan di sini, memberikan suatu contoh tadi. Dia katakan bahwa suatu wasiat, ya, yang telah disampaikan, yang sudah diturunkan si pemberi wasiat kepada penerima wasiat, ya, sesudah pemberi wasiat itu meninggal, tidak bisa itu dirubah wasiatnya. Apa yang tertulis di dalam sebuah wasiat, itulah yang harus dilaksanakan oleh penerima wasiat. Amin. Tidak boleh ditambahi. Jadi wasiat, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham adalah, ya, dikatakan, aku bersumpah, ya, kata Tuhan Allah kepada Abraham, aku bersumpah bahwa aku akan melaksanakan janjiku kepadamu dan kepada keturunanmu. Coba kita lihat dulu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat dulu di dalam Alkitab kita di Ibrani pasalnya, ya, ayatnya yang pasalnya yang ke-6, Ibrani pasal 6. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-13, ya. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-13. Kita sudah tahu bahwa kitab Ibrani namanya juga Ibrani, ya. Itu adalah Israel. Berarti kitab Ibrani ditujukan kepada, bukan kepada tubuh Kristus Bapak Ibu Saudara, ya, kepada Ibrani, kepada orang Israel, ya. Itu Ibrani pasal 6 ditujukan, ya, firman ini disampaikan di ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Amin.
Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi Allah mengambil ya jaminan standar dari kebenaran janji ini adalah dirinya sendiri. Amin. Ya, jaminannya adalah dirinya sendiri. Perkataan Allah yang adalah benar dan tidak ada yang keliru. Ya, benar adanya untuk selama-lamanya. Jadi Allah tidak menanyakan kepada Abraham seperti ketika Allah memberikan hukum Taurat, perintah-perintahnya kepada Musa dan kepada bangsa Israel di padang gurun. Ya, Allah pada waktu itu menanyakan kepada Musa dan kepada umat Israel, apakah siap kalian? Ya, apakah kamu siap melaksanakan perintah-perintah Tuhan? Ya, mereka mengatakan kami siap melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Tapi ternyata bangsa Israel melanggar ya perjanjian kontrak hukum Taurat sebagai yang disebut dengan perjanjian lama. Tapi Bapak Ibu Saudara, perjanjian baru itu didasarkan pada janji Allah ya di Ibrani pasal 6 ayat 13 ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah ya memberikan janjinya kepada Abraham dengan bersumpah kepada dirinya sendiri. Nah, itulah saudara-saudara, makanya ketika Yesus melakukan perjamuan kudus dengan 12 muridnya, ya dulu ketika ia hidup di bumi ini, ya Yesus mengatakan, inilah darahku, ya darah perjanjian baru. Nah, ya yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Darah perjanjian baru bagi bangsa Israel, yaitu darah perjanjian baru, darah Kristuslah yang menjadi dasar untuk pengampunan bagi seluruh umat Israel. Bukan ya apa yang mereka perbuat, bukan korban-korban hewan, korban darah, korban bakaran, ya bukan juga doa-doa ya permohonan yang mereka naikkan ya untuk pengampunan dosa mereka sebagai dasar untuk mereka diampuni oleh Tuhan, tetapi darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib itu adalah darah perjanjian baru untuk memulihkan hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah. Karena itu didasarkan pada perjanjian yang didasarkan pada sumpah yang dilakukan oleh Allah pada dirinya. Jadi itu adalah janji yang tidak bersyarat. Allah yang mengaruniakannya kepada Abraham. Amin. Saudara-saudaraku, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sebagai dasar mereka untuk dipulihkan pada masa yang akan datang, tapi didasarkan ya pada janji Allah, sumpah yang dijamin oleh Allah pada dirinya sendiri ketika ia berjanji kepada Abraham akan memberkati keturunannya, memulihkan keturunan Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apalagi sekarang ini, ya terlebih-lebih lagi sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku ya, kita yang menerima kelimpahan kasih karunia Allah berdasarkan pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Hubungan kita adalah hubungan yang tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Hubungan yang didasarkan pada kebaikan Tuhan semata-mata. Ya, dan itu adalah merupakan janji Allah sebelum dunia dijadikan ya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, bahwa berdasarkan kematiannya setiap orang yang percaya di mana berita Injil kasih karunia Allah akan ya membukakan rahasia tentang kasih karunia Allah ini. Pada saat ini setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dijamin untuk pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Terlebih-lebih sekarang
sesudah darah Kristus mengampuni segala dosa kita, maka kebenaran yang hakiki, kebenaran janji Allah yang tidak bersyarat, tapi karena kasih karunia-Nya dikaruniakan saat ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Kebenarannya, kebenaran Allah dikaruniakan saat ini kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan kepada setiap orang yang percaya dan berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Karena hanya perbuatan baik Yesus Kristuslah yang menjadi dasar untuk bisa setiap orang saat ini yang berdosa itu dibenarkan oleh karena melalui iman kepada korban penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Roma 5 mengatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dari manakah orang-orang saat ini ya mengatakan mendapat pengajaran bahwa keselamatan bisa hilang, Bapak Ibu Saudara, ya? Dari manakah sumbernya mereka memperoleh pengajaran yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Itu bukan bersumber dari kasih karunia Allah. Amin. Orang Israel saja, ya, orang Yahudi saja, Bapak Ibu Saudaraku, yang pernah dikaruniakan oleh Allah ya suatu ya ketetapan hubungan dengan sistem kontrak di bawah perjanjian hukum Taurat, perjanjian yang lama, mereka saja Bapak Ibu Saudaraku tetap saja bahwa Allah memulihkan hubungannya dengan umat Israel bukan dengan berdasarkan hubungan yang bersyarat, tetapi berdasarkan hubungan yang tanpa syarat, yaitu keselamatan bangsa Israel itu didasarkan pada janji setia Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, janji setia Tuhan. Sama seperti kita, terlebih lagi saat ini, janji setia Tuhanlah yang menjamin keselamatan hidup kekal yang telah dikaruniakan kepada kita satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di situ bahwa orang mengatakan ya masih mereka bergantung pada perbuatan-perbuatan. Mereka masih mendasarkan harapan mereka untuk diterima oleh Tuhan sebagai umatnya supaya berkenan kepada Tuhan adalah berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka juga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang menyebabkan banyak orang saat ini tidak yakin dengan kepastian keselamatan. Karena apa? Mereka masih tetap khawatir tentang apa yang mereka perbuat. Saudaraku, ya, mereka masih mendasarkan pada pola-pola ya kehidupan yang dipimpin oleh daging yang dikatakan Paulus di kitab Galatia ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus katakan, kamu sudah berada di posisi yang benar, di posisi yang tepat, di posisi di mana kamu hidup di dalam belas kasihan Tuhan yang sempurna. Ya, kenapa kamu sekarang ya kamu berubah dan kamu ingin hidup berkenan kepada Tuhan berdasarkan perbuatan-perbuatanmu yang tercela atau perbuatan-perbuatanmu yang tidak sempurna, perbuatan-perbuatanmu yang tidak berhasil sepenuhnya, di mana perbuatan-perbuatan itu didasarkan pada keinginan daging bukan dalam keinginan roh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita melihat bahwa saat ini dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya, ya Tuhan membuka hubungan yang baru melalui manusia baru, di mana yang lama sudah berlalu. Amin. Sesungguhnya yang baru telah tiba, di mana kita sekarang hidup ya diwarnai oleh karena kehidupan yang baru ini digerakkan oleh kasih karunia Allah. Firman kasih karunia Allah menggerakkan, mengoperasikan kehidupan manusia yang baru ini
Dan itu bukan didasarkan pada perbuatan-perbuatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tapi didasarkan pada iman. Oleh iman kepada kasih karunia Allah itu, pada pekerjaan Kristus yang sudah sempurna, yang sudah selesai, firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan makanan rohani yang membuat sehat kehidupan kita secara rohani, membangun hubungan kita yang intens, yang akrab, dan yang sungguh-sungguh kuat dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kegagalan daripada jemaat Galatia ini, saudara-saudaraku, karena mereka tertarik dengan sistem keagamaan dunia dan khususnya ya sistem keagamaan daripada orang-orang Yahudi. Mereka melihat dengan upacara-upacara agama Yahudi itu, mereka menjadi kagum, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka menjadi sangat tertarik dengan ya sepertinya sangat khusyuk begitu ya. Sangat luar biasa mereka sepertinya ya, sangat luar biasa mereka setia pada setiap peraturan-peraturan keagamaan mereka. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kelihatan mereka menyanyi begitu sangat luar biasa. Ya, begitu mereka beribadah begitu sangat kelihatan tertib sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan, kenapa kamu menjadi kagum dengan perbuatan-perbuatan manusia? Ya, kenapa kamu bukan kagum dengan apa yang dilakukan oleh Kristus untuk dirimu, dan mau kamu bersandar lagi kepada pikiranmu dan keinginan daging untuk membuat kamu merasa benar di hadapan Tuhan dengan apa yang kamu lakukan. Paulus katakan itu adalah suatu tindakan kebodohan dari orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Harusnya kamu tetap setia kepada pengenalan akan Kristus di bawah kuasa pengertian pengetahuan akan kebenaran yang dibagi dengan tepat, yaitu kebenaran yang saat ini dikaruniakan berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita sudah tiba, sudah sampai kepada kebenaran kasih karunia Allah ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendapatkan ketenangan di dalam hidup kita ini. Amin. Damai sejahtera Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku, setiap saat kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, terlebih-lebih ketika kita di pagi hari bangun seperti ini dan secara konsisten kita, Bapak Ibu Saudara, ya, kita hadir, kita menundukkan hati kita bersyukur kepada Tuhan untuk menyatakan akan pengakuan iman kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan begitu dekat sekali. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan hubungan kita adalah hubungan yang didasarkan pada kasih karunia Allah, bukan pada perbuatan-perbuatan kita, karena kasih karunia Allah itulah yang mencukupkan kita untuk bisa tetap setia kepadanya. Amin. Yaitu apa yang telah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dia telah membereskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menikmati hubungan kita dengan Allah kita yang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara, firman kasih karunia terus mengawal hidup kita, hidup yang baru ini tetap bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus tadi menjelaskan bahwa ya adalah kekeliruan ya orang-orang saat ini, bahwa mereka berpikir bahwa mereka masih memerlukan untuk dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka mengatakan, oh ya,
Kalau kita tidak memerlukan hukum Taurat lagi, perintah-perintah Tuhan, berarti kita bebas untuk membunuh, bebas untuk mencuri. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah pernyataan yang bodoh, sama seperti jemaat Galatia. Itu adalah ungkapan orang yang tidak mengerti apa-apa, ya, tentang kasih karunia Tuhan. Justru karena saat ini kita sudah menerima pengampunan segala dosa kita, maka kita dikatakan tidak ada lagi hubungan dengan dosa. Amin. Bahwa kita berpikir bahwa tidak ada hubungan kita lagi dengan dosa. Tapi kita sudah dimerdekakan dari dosa. Bukan dimerdekakan untuk berbuat dosa. Dimerdekakan dari dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah kekuatan kita. Itulah semangat kita saat ini. Bahwa kita saat ini adalah hidup di dalam kekudusan yang sempurna. Sebab darah Kristus telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi semangat ini adalah semangat kasih karunia Allah, bukan semangat karena perbuatan-perbuatan. Itu ya cara dunia seperti itu, Bapak Ibu Saudara, cara daging ya seperti itu. Kalau semangatnya adalah karena perbuatan-perbuatannya, dia akan merasa berhasil dalam hidupnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Karena itu sudah pernah dipraktikkan sebagai sebuah sistem kontrak hubungan antara Allah dengan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel adalah orang-orang yang dikaruniai kepintaran. Bangsa Israel adalah suatu ras manusia yang dikaruniai oleh Tuhan kecerdasan. Ya Bapak Ibu Saudara, kepintaran yang sangat luar biasa. Toh mereka juga dengan kepintarannya apa? Jatuh juga mereka, dan mereka tidak dapat membangun hubungan dengan Allah berdasarkan sistem hubungan kontrak jika maka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau orang Yahudi, orang Israel yang pada dasarnya mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berprestasi yang sangat luar biasa, mereka juga gagal ya membangun hubungan dengan Tuhan dengan sistem perbuatan-perbuatan. Apalagi bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara, ya, yang tidak dianggap oleh Tuhan, yang dulu tidak dianggap tanpa Kristus, ya, tidak memperoleh bagian di dalam perjanjian Allah, ya, bukan warga Israel. Dan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dunia ini, ya, berani-beraninya mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain itu ya bisa dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatannya. Ya, Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia apa? Hei kamu orang Galatia yang bodoh. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah suatu teguran yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan. Dan karena mereka, ya, jemaat Galatia itu sudah mengecewakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mereka mengecewakan Tuhan karena mereka kembali kepada sistem kehidupan yang sudah ditinggalkan, yang tidak berhasil. Mereka menjalankan hidup mereka, ya, membangun hubungan mereka dengan Tuhan dengan sistem di mana mereka berjalan mundur. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Berjalan mundur, saudaraku, tidak akan mencapai kemajuan apapun di hadapan Tuhan. Walaupun kelihatan hebat, ya, walaupun kelihatan luar biasa, berhasil, ya, Bapak Ibu Saudara, mempunyai ini dan itu, membangun ini dan itu, segala macam, Bapak Ibu Saudaraku, ya, terlihat bahagia, luar biasa. Mereka bisa mencukupi segala sesuatu, apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita dicukupkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan karena apa yang kita capai, bukan prestasi-prestasi yang kita perjuangkan sendiri, tetapi hanya karena iman kita yang bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang telah membayar lunas segala dosa kita dan segala kesalahan kita. Kepada kasih karunia itulah kita bergantung sepenuhnya dan hidup kita dicukupkan oleh kasih karunia-Nya. Amin. Apa yang kita perlukan
Apa yang kita butuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi ya, orang-orang yang mudah ragu dan yang terus mereka mengatakan, selalu mereka bertahan dan bersikukuh. Bapak Ibu Saudara, mereka terus mengatakan bahwa tidak mungkin keselamatan itu bisa dipastikan sekarang ini, keselamatan masuk surga. Karena apa? Karena di dunia ini masih berbuat dosa. Jadi mereka melihat pada perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, memang sampai kiamat juga dunia ini tidak akan bisa orang-orang yang bersandar pada perbuatan-perbuatannya. Ya, sampai dunia kiamat juga tidak akan pernah ada jaminan keyakinan bahwa mereka sudah pasti diselamatkan. Mereka akan terus mengatakan semoga, mudah-mudahan, ya, maybe yes, maybe no. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan ikuti ya pandangan manusia yang seperti itu. Itu membawa kepada celaka. Ya, Bapak Ibu Saudara, bersandar kepada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, walaupun kelihatan bahwa mereka mengatakan, oh ya, saya percaya kepada Yesus. Ya, kamu percaya pada Yesus tapi tidak sepenuhnya. Dari mana kita tahu? Karena di dalam hatimu, di dalam doktrin, dalam pengajaranmu, kamu masih merasa bahwa perbuatan-perbuatan baiklah yang membuat kamu jadi benar di hadapan Tuhan. Nah, itu dia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya orang-orang yang mengenal kasih karunia Allah yang bisa mengetahui rahasia itu. Amin. Orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah akan ikut-ikutan saja mereka dengan dunia ini, dengan arus dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, karena mereka juga ingin menampilkan diri mereka di hadapan sesamanya supaya mendapat pujian dari manusia. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Ya, itu bukan rahasia lagi. Itu semua manusia berlomba untuk menjadi orang yang dipuji-puji, ya, supaya mendapatkan pengaruh di dunia ini, supaya mereka bisa berhasil untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik di dalam diri mereka sendiri, ya, di dalam keluarga mereka, maupun di dalam kelompok mereka. Bapak Ibu Saudara, itulah yang diinginkan oleh orang-orang di dunia ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah, bagi mereka itu sesuatu yang sangat mengganggu diri mereka. Bapak Ibu Saudara, ya, sangat mengganggu hidup mereka. Ya, mereka tidak nyaman kita memberitahukan bahwa kasih Allah adalah mengampuni segala dosa manusia sekarang sekali untuk selama-lamanya. Mereka sangat terganggu dengan itu karena sesungguhnya pekerjaan daginglah yang melakukan itu di dalam diri orang-orang itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara. Kamu akan rugi besar, kata Paulus. Kenapa kamu mau hidup ya untuk menempuh jalan yang merugikan? Ya, karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang jemaat di Galatia ini, Paulus katakan, kamu sudah memulai dengan roh, dengan kehendak Roh Kudus. Sekarang kamu mau menyempurnakan hidupmu dengan keinginan daging. Itu nggak masuk akal, kata Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itu nggak masuk akal, ya. Dan kamu itu sudah jauh keliru itu, ya. Kenapa mau menghabiskan hari-hari kehidupanmu? Mengapa kamu menghabiskan waktu yang Tuhan berikan padamu untuk sesuatu yang tidak membawa keuntungan pada akhirnya bagi hidupmu di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat kagum kita dengan ya Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan kepada kita ya kehendak Tuhan dengan secara terang benderang. Dia kupas semuanya, Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, bayangkan Bapak Ibu, kita saat ini kita sudah sampai kepada episode yang ke-120 ya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita masih berada di pasal 3 ini, Bapak Ibu Saudaraku, kitab Galatia. Betapa kayanya firman Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa, ya, selalu baru dan membangkitkan spirit kita, semangat kita, ya, dan tidak akan pernah membuat
redup, tapi seperti Paulus katakan, ya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi ya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah motivasi yang ditimbulkan oleh karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan ditentukan lagi oleh penilaian dunia ini. Penilaian dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah penilaian yang menuju kepada kehancuran. Bapak Ibu Saudara, itu nggak bisa diandalkan. Ya, manusia masih banyak yang berbangga karena mereka mempunyai secara duniawi. Bapak Ibu Saudaraku, bersyukurlah dengan segala berkat yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan kita. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh oleh karena kerasnya kehidupan di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, sementara sudah banyak orang juga yang jatuh, ya, yang lari dari kasih karunia oleh karena mereka, ya Bapak Ibu Saudara, tidak sanggup lagi untuk bisa bertahan untuk mempercayai bahwa kasih karunia Allah cukup bagimu, cukup bagiku, ya Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itu saudara dan saya harus tetap bersyukur kepada Tuhan senantiasa, tetap setia kepada kasih karunia-Nya. Amin. Jangan pernah lagi Bapak Ibu Saudaraku, seperti jemaat Galatia ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya mereka sudah sangat rugi besar, rugi banyak. Kita haruslah menjadi orang-orang yang setiap hari beruntung di dalam Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, beruntung di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, bukan karena berdasarkan ya kekuatan kita, tetapi berdasarkan kekuatan kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diri kita oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan segala tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Hati kita sudah diterangi oleh firman kebenaran, dan setiap hari kita akan tetap seperti ini karena Tuhan mengaruniakan kepada kita segala kebaikan-Nya, memampukan kita untuk setiap saat bersyukur kepada-Nya. Dan Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Allah kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, oleh karena janji setia-Mu lah yang menjadi andalan kami. Bukan karena kami telah setia kepada-Mu ya Bapa, tapi karena Yesus Kristuslah yang telah melakukan kesetiaan itu dengan sempurna, maka saat ini kami pun menjadi orang-orang yang setia oleh karena kasih karunia-Mu yang memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan, kami lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kami menerima upah, menerima segala berkat yang akan mencukupkan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Sehingga kami tidak akan dipermalukan di dunia ini, tetapi Tuhan akan terus merawat kehidupan kami. Tuhan terus akan memberkati kami dan menguatkan kami semuanya, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat beraktivitas. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Terima kasih Bu Bet. Terima kasih semuanya yang hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.